Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa-siswi SMK Nurul Azhar, khususnya kelas 11 SMK. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu tentang komunikasi data dan suara dalam jaringan. Mari simak materinya. Kebutuhan informasi. Kita sangat membutuhkan namanya itu data atau suatu informasi. Misalnya kita melihat televisi, melalui handphone, melalui komputer, dan yang lain-lain. Ada email, e-learning juga, e-government, library, banking, dan lain-lain. Bagaimanakah kita membagikan informasi? Sini kita bisa membagikan informasi itu bisa melewati buku, bisa melewati dunia maya, melalui surat, tadi atau pertemuan, telepon, bahkan komputer. Di sini ada konsep komunikasi data. Komunikasi data adalah transmisi data elektronik melalui beberapa media elektronik data interchange. Media tersebut dapat berupa media kabel atau wireless. Jadi di kelas 10 kita sudah belajar waktu itu ada jaringan nirkabel dan ada jaringan kabel. Ada jaringan yang tidak menggunakan kabel dan ada jaringan yang menggunakan kabel. Sistem yang memungkinkan terjadinya transmisi data disebut jaringan komunikasi data. Jadi ada pemindahan data, itu namanya disebut komunikasi data. Jaringan komunikasi data merupakan komponen penting bagi peradaban masyarakat saat ini. Elemen sistem komunikasi data ini diambil dari PC atau personal komputer. Transmitter itu pengirim data yang dibangkitkan dari sumber yang tidak ditransmisikan secara langsung dapat bentuk aslinya atau dalam bentuk aslinya. Maka transmitter ini menyalurkan data itu dan menandai informasi tersebut sehingga dapat mentransmisikan melewati sistem transmisi. Contohnya modem, tugasnya menyalurkan suatu digital atau bit stream dari suatu alat yang sudah dipersiapkan atau MIPC. Jadi modem ini terhubung dengan PC. Modem ini adalah merupakan kumpulan dari jaringan sehingga kita bisa mengakses dari Google, dari Chrome, itu melalui PC. Jadi sinyal analog yang dapat melintasi jaringan telepon. Ada transmission system atau sistem transmisi berupa jalur tunggal atau single transmission line, jaringan kompleks yang menghubungkan antara sumber dengan destinasi tujuan. Ada receiver, penerima. Penerima ini sinyal dari sistem transmisi yang menggabungkan ke dalam bentuk dua. Contohnya, sebuah modem akan menerima sinyal yang datang dari jaringan sehingga data itu sampailah ke tempat tujuan atau destination ini yang bisa menangkap data dari receiver. Ini ada model komunikasi data sederhana. Jadi kita ada sumbernya, transmitter tadi ada pengirim, ini sistem transmisi, sistem pengiriman, di sini ada receiver, penerima. Jadi pengumpulan data di receiver itu, nah setelah dari receiver itu barulah sampai ke penerima atau dari tujuan. Ini model komunikasi data yang sederhana. Di sini ada sejarah-sejarahnya komunikasi data. Ini Ibu ambil dari bukunya Gunadarma tentang Diklat Kuliah Pengantar Komunikasi Data. Jadi kalian bisa lihat di sini pada tahun 1837 penemu telegraf oleh Samuel F. Morse. 1838 pendiri perusahaan telegraf swasta oleh Morse. Jadi lebih banyak lagi bisa kalian simak. Nah, sebelumnya apa sih arti komunikasi data tersebut? Komunikasi data merupakan gabungan dua macam teknik, yaitu telekomunikasi, teknik data processing. Telekomunikasi ialah segala sistem kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi, data processing ini
segala kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan data. Sedangkan secara umum komunikasi data dapat dikatakan sebagai proses pengiriman informasi dari kode tertentu telah disepakati melalui media listrik, elektronik, elektrooptik, atau salah satu lokasi ke lokasi lain. Sinyal. Sini adalah sinyal tampilan data elektrik atau elektromagnetik. Pensinyalan berarti penyebaran sinyal secara fisik melalui suatu media, yaitu ada sinyal analog dibagi menjadi dua dan sinyal digital. Kalian bisa lihat ini, kalau sinyal analog itu bergelombang, kalau sedangkan sinyal digital itu berbentuk diagram dan tertata rapi. Kedua jenis sinyal tersebut penting di dalam komunikasi data. Kenapa? Karena hal ini menyebabkan sistem komputer yang bekerja. Jadi, bekerjanya sistem komputer itu tergantung dari sinyal-sinyal tersebut. Komunikasi pada jaringan komputer. Yang ada pertama itu ada komunikasi data dalam jaringan adalah proses yang memungkinkan data yang ada pada terminal atau komputer berbeda, saling terhubung dan berinteraksi untuk melakukan proses. Jadi, antara kabel dengan PC itu saling berkaitan. Jadi terhinggalah melakukan proses tertentu untuk mencapai tadi ini, yaitu tujuan dari jaringan komputer agar dapat mencapai tujuannya, yaitu mentransferkan data. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberi layanan. Komunikasi pada jaringan telepon. Kita pakai kebutuhan di sini adalah bandwidth yang besar, maka jaringan komunikasi harus memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mentransmisikan bandwidth tersebut. Maka dari itu, ICT, Information, Komunikasi Teknologi membutuhkan bandwidth yang berukuran besar, broadband, untuk melakukan transmisi suara. Jadi, untuk melakukan komunikasi jaringan telepon, kita membutuhkan jaringan yang lebih besar. Komponen-komponen komunikasi pada jaringan telepon ini, yang pertama ada jaringan telepon kabel. Telepon kabel menggunakan sistem wireline sehingga membutuhkan kabel agar dapat berfungsi. Di sini adalah bagian jaringan telepon. Misalnya di sini ada suara kita, maka terhubung dengan earphone atau mikrofon dengan menggunakan sinyal atau listrik. Perangkat telepon user A, perangkat telepon pada penerima A. Di sini ada transaksi kabel. Nah, dari sini transaksi kabel akan terpusat ke telekomunikasi. Begitu juga sebaliknya. Akan transmisi kabel, perangkat telepon kedua, penerima, maka akan sampailah suara kita kepada penerima. Jaringan telepon seluler. Telepon seluler ini identik dengan perangkat telekomunikasi elektronik yang memiliki kemampuan dasar sama dengan telepon wireline. Namun, berbeda dengan kemampuan portable. Telepon seluler ini menggunakan sistem BTS atau Base Transceiver Station, di mana pengirim atau penerimaannya itu dapat bertukar informasi, audio, dan data. Jadi kita bisa mengirim suara, voice note, kita bisa mengirim teks, dan juga kita bisa mengirim video. Yang ketiga, ada perangkat jaringan komputer itu apa aja? Kita lihat, ada modem, ada kabel jaringan, ada konektor. Konektor itu yang seperti waktu di lab itu ada kabel warna-warni itu namanya konektor. Hub, switch yang lubangnya banyak itu supaya kita tuh bisa menghubungkan komputer-komputer ke beberapa jaringan. Ada bright, repeater, dan router. Komponen dasar sistem komunikasi data. Di sini untuk berlangsungnya komunikasi data diperlukan sedikitnya 3 komponen. Apa saja itu? Yaitu pemancar, receiver, dan media penghubung untuk keduanya. Pertama, kita ada sumber informasi. Itu yang paling penting, kita harus tahu sumber informasi misalnya. Nah, maka ada saluran transmisi, pengirim data. Di sini ada penerima informasi. Ini komponen dasar sistem komunikasi data. Bisa disebutkan komunikasi data karena ada sumber, pengiriman, dan penerima. Tugas ketiga komponen dasar tersebut yaitu sumber atau transmitter, pengirim yaitu pembangkit atau pengirim informasi, medium transmisi yaitu salah satu saluran tempat informasi tersebut disalurkan untuk ke tempat tujuan, atau penerima adalah untuk penerima data yang tertuju kepada penerima. Ya, ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan bisa menghubungi Ibu.
Kita cukupkan pertemuan kali ini. Alhamdulillah. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Ini ada sedikit kata-kata atau pepatah yang bisa kalian lihat. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Jadi dalam belajar itu jangan ada keterpaksaan, walaupun hanya di awal, tapi seterusnya harus dengan semangat. Itu menurut Arthur Wellesley. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.